Bayangkan sebuah tim berisi legenda-legenda besar. Ada penyerang ikonik yang sering mencetak gol dramatis, ada gelandang yang jadi simbol klub, ada bek tangguh yang jadi kapten sepanjang zaman. Itulah Chelsea di akhir 2000-an. Drogba, Lampard, Terry. Tapi di balik kilau mereka, ada satu pemain yang hampir selalu hadir di momen-momen kunci, tanpa banyak teriakan media, tanpa banyak sorotan. Dia tidak pernah jadi bintang headline. Dia adalah Florent Malouda. Florent Malouda lahir di Cayenne, Guyana, Prancis, sebuah wilayah kecil yang nyaris tak punya tradisi sepak bola besar. Karir profesionalnya dimulai di Prancis bersama Châteauroux, sebelum namanya mulai mencuat di Guingamp. Di Guingamp lah, dia sempat bermain bersama striker muda lain yang kemudian juga jadi legenda, Didier Drogba. Duet Malouda-Drogba di Guingamp sangat berbahaya. Kecepatan Malouda di sayap kiri dan ketajaman Drogba di depan mencuri perhatian banyak klub Ligue 1. Jugadores más vistosos para el aficionado. Ojo ahí al primero del partido. Ha marcado Didier Drogba el primero del partido. De Lyon, ojo ahí al contragolpe Malouda. Se va Malouda, estos dos la pueden liar aquí en el Stade de Gerland. Y el segundo, acaba de marcar el segundo el Guingamp en un contra. Setelah itu Malouda melangkah ke Lyon. Disinilah performa terbaiknya di Ligue 1 tercipta. Bersama Lyon dia memenangkan 4 gelar Ligue 1 berturut-turut. Dia jadi winger yang bukan sekadar cepat. Malouda sangat pintar dalam membaca ruang, tahu kapan harus masuk ke kotak penalti, tahu kapan memberi crossing, dan mampu melakukan cut inside dengan kontrol bola yang sangat rapi. Pada musim panas 2007, Chelsea memboyong Malouda ke Stamford Bridge dengan nilai transfer sekitar 13 juta pound sterling. Namun, ada cerita menarik di balik transfer ini. Chelsea awalnya sempat lebih mengincar Franck Ribéry untuk posisi sayap. Namun proses negosiasi yang alot membuat mereka mengalihkan bidikan ke Malouda yang sebenarnya secara gaya main jauh lebih stabil secara taktik. Keputusan itu akhirnya terbukti sangat tepat. Musim pertamanya di Chelsea tak langsung berjalan mulus. Manajer berganti dari Jose Mourinho ke Avram Grant, sistem taktik juga terus bergeser. Malouda sempat kesulitan menyesuaikan diri dengan kerasnya Premier League yang lebih mengandalkan fisik ketimbang Ligue 1. Tapi perlahan, Malouda mulai menemukan ritmenya. Saat Chelsea diasuh Luis Felipe Scolari, lalu dilanjutkan Guus Hiddink, peran Malouda semakin penting. Dia mulai jadi penghubung antara lini tengah dan lini serang. Dia bukan hanya sekadar winger, tapi juga playmaker di sisi kiri. Titik puncaknya datang saat Carlo Ancelotti masuk sebagai manajer Chelsea pada musim 2009-2010. Inilah musim yang membuat Malouda seharusnya diakui sebagai pemain kunci Chelsea. Ancelotti memainkan formasi diamond midfield yang tidak lazim di Premier League. Malouda bukan winger murni dalam formasi ini. Dia lebih sering jadi inverted wide midfielder, terkadang bergerak ke half space untuk memberi ruang pada overlap Ashley Cole. Hasilnya, Chelsea mencetak 103 gol di Premier League, rekor klub hingga kini. Drogba mencetak 29 gol, Lampard mencetak 22 gol, tapi Malouda sendiri mencetak 15 gol di semua ajang dan memberi sekitar 15 assist sepanjang musim. Tanpa Malouda, kekuatan sisi kiri Chelsea takkan seimbang. Dia menjadi penyeimbang diam-diam antara penetrasi cepat Drogba, ketajaman Lampard, serta overlap Ashley Cole. Ritme serangan Chelsea nyaris selalu dimulai dari sisi kiri dengan Malouda sebagai pengatur tempo di flank.
Lalu muncul pertanyaan besar, kenapa Malouda tidak masuk dalam jajaran ikon Chelsea seperti Drogba, Lampard, atau Terry? Pertama, gaya bermain Malouda sangat efisien, tidak show off. Dia jarang melakukan trik spektakuler seperti winger Latin atau Afrika lainnya. Dia bermain simple, passing akurat, movement cerdas, tanpa banyak selebrasi heboh. Di liga yang sangat mencintai pemain ngotot berisik seperti Inggris, pemain cerdas seperti Malouda sering luput dari perhatian fans netral. Kedua, bayangan Drogba dan Lampard terlalu besar. Ketika Chelsea menang, headliningnya selalu Drogba atau Lampard. Malouda yang sering jadi pengumpan kunci di build-up awal, luput dari sorotan. Ketiga, minim sensasi di luar lapangan. Malouda juga sangat kalem di media, tak banyak kontroversi, tak banyak pernyataan kontroversial. Media Inggris kurang tertarik mengangkat sosok yang terlalu tenang. Padahal secara statistik, kontribusinya sangat nyata. Total 229 penampilan, 45 gol, 39 assist, 1 Premier League, 3 FA Cup, 1 Champions League. Allianz Arena, Mei 2012. Chelsea nyaris tenggelam di depan pendukung Bayern Munich. Malouda masuk di menit 73 saat mental tim diuji habis-habisan. Ia baru saja pulih dari cedera hamstring, tapi di malam penentu itu, rasa sakit di kakinya dikalahkan oleh besarnya harga diri. Bukan gol, bukan assist, tapi kehadiran Malouda menambah ketenangan lini tengah saat Chelsea berusaha menjungkir balikan takdir. Lucunya, banyak fans Chelsea baru yang mengenal tim era Hazard dan Oscar, bahkan sering lupa bahwa Malouda adalah bagian dari skuad peraih Champions League pertama itu. Perjalanan Malouda di timnas Prancis juga cukup menarik. Dia mencatatkan 80 caps untuk Les Bleus, termasuk bermain di Piala Dunia 2006, Piala Dunia 2010, dan beberapa turnamen besar lainnya. Bahkan ketika Prancis mencapai final Piala Dunia 2006, Malouda bermain di semua laga penting. Di partai final melawan Italia, Malouda yang dilanggar oleh Materazzi untuk penalti pertama Prancis. Florent Malouda sempat menjadi kunci sukses Chelsea, tapi ironisnya akhir kisahnya di Stamford Bridge justru berakhir pahit. Setelah Chelsea menjuarai Liga Champions 2012, manajemen mulai merombak skuad. Malouda diminta pergi, tapi ia menolak. Sebagai respon, Chelsea membekukannya dari tim utama. Ia dipaksa berlatih bersama tim U21 selama 1 musim penuh. Upaya yang menurutnya dilakukan untuk menghancurkan mental saya. Alih-alih hancur, Malouda justru merasa semakin termotivasi. Tapi luka batin tetap membekas. Banyak fans Chelsea sampai hari ini mengakui Malouda diperlakukan tidak adil oleh klub yang dia bela dengan sepenuh hati. Pada akhirnya, Malouda melanglang buana ke klub-klub kecil setelah dibuang Chelsea. Di akhir karirnya, Malouda sempat bermain di India Super League dan MLS sebelum pensiun secara tenang tanpa banyak sorotan. Setelah pensiun, Malouda memilih jalur hidup yang sangat tidak biasa. Ia kembali ke kampung halamannya di French Guiana dan bergabung dengan kesatuan militer. Di sana, ia menjalani pelatihan fisik dan mental di tengah hutan Amazon, membimbing rekrutan muda, mengikuti ekspedisi sungai, hingga membangun kamp di tengah rimba. Kabarnya, pengabdian itu membuatnya menerima medali kehormatan. Malouda juga sempat mencoba karier kepelatihan di FC Zurich, Swiss,
namun hanya bertahan kurang dari 2 bulan sebelum kontraknya diputus. Bayangkan jika Malouda bermain di era analitik sepak bola sekarang. Dengan data expected assist, progressive passes, dan movement map, publik akan jauh lebih menghargai peran hidden playmaker seperti Malouda. Gerakan off the ball-nya membuka banyak ruang untuk Ashley Cole. Timing masuk kotak penalti sangat akurat. Keputusan cepat dalam menyerang membuat build-up Chelsea jauh lebih dinamis. Florent Malouda mungkin tidak punya momen ikonik seperti sundulan Drogba di Munich. Dia mungkin tak mencetak gol-gol spektakuler seperti Lampard dari luar kotak. Tapi bagi fans Chelsea sejati, Malouda adalah fondasi keseimbangan di sisi kiri. Dialah contoh nyata bahwa dalam sepak bola, bukan hanya pencetak gol yang menentukan kemenangan, tapi juga mereka yang bekerja dalam diam menjaga keseimbangan tim. Florent Malouda, the unsung hero of Chelsea's golden era.